Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semua Bapak Ibu terkasih. Halo, damai sejahtera bagimu. Lebih daripada apapun juga, kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Jangan tukar itu dengan cinta, dengan harta, ataupun dengan tahta. Jangan tukar apapun juga kasih setia Bapa dalam hidup kita dengan apapun yang fana di dalam dunia ini. Jangan tukar Yesus. Jangan jual Yesus. Cintanya atas hidup kita itu penuh dan melimpah. Baru setiap hari, dan Tuhan Yesus setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya pujian ini menjadi berkat dan siapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk ditaburi oleh sabda firman Tuhan Yesus. Diberkati setiap mereka yang mendengar pujian ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan. In Jesus' name, amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Kati, silakan di tap-tap layar di TikTok, di posting ulang, Facebook, YouTube, silakan di subscribe, di sharing, di like, di komen, dibagikan, di like juga, biar meramaikan live ini. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Katakan bersama-sama, jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta.
Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau bertah puji-pujian serta menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami sadar Tuhan bahwa sampai hari kami ada semua karena anugerah-Mu. Ketika ramai-ramai aku ada hari ini karena anugerah Tuhan Yesus. Ucapkan aku ada hari ini karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pujian ini jadi berkat bagi setiap kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi habis hujan. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami
selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kami. Semua yang kita lewati bersama Yesus kita lalui. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Yesus rancangkan yang terbaik di hidup kita. Sungguh indahnya kasih-Nya. Bersama-sama katakan, kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kami. Semua yang ku alami bersama Dia kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, lopir pul. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang menyaksikan ini sekarang, live streaming maupun video, tidak kebetulan. Engkau sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Kalau saudara sedang khawatir, sedang sakit, kami hadir untuk mendoakan. Doa untuk kesembuhan dari sakit, doa untuk rasa khawatir agar kau bisa menang. Banyak orang yang selama ini merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan hidupnya. Bahkan dia sudah merendahkan diri. Tuhan tidak mengindahkan. Bahkan sampai berpuasa. Nah, hari ini kesempatan yang ada, waktu yang singkat, saya mau singgung sedikit tentang berpuasa. Ya, selama ini Pastor baru pertama kali ini untuk membuka ayat-ayat tentang berpuasa. Ya, dan seperti apa, dan ini bisa menjadi pencerahan rema bagi setiap kita.
yang mungkin selama ini sudah merasa berdoa, merendahkan diri, tapi kok seperti Tuhan belum mengindahkan, atau seperti kita belum menerima jawaban. Bahkan sudah sampai berpuasa, tapi kok sepertinya juga Tuhan tidak memperhatikan. Renungan firman Tuhan hari ini akan membuka setiap pemikiran kita dan menjadikan saudara-saudara sebagai anak Tuhan yang mengerti apa itu doa dan seperti apa yang Tuhan mau agar baik puasa, keluhan, doa-doa kita, Tuhan itu mengindahkannya. Amin. Selamat mendengarkan yang terambil dari firman Tuhan, kitab Yesaya, pasal 58, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Puji syukur, puji Tuhan. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai ayat 11. Puji Tuhan. Hari ini pastor pakai bajunya, baju seperti ini. Ada yang tahu baju apa ini? Jadi dengan saya berpakaian baju ini, saya kayak pendeta ya. Kayak pendeta resmi gitu. Kayak pendeta asli. Saya pakai baju ini kayak pastor gitu ya. Kayak seorang pastor. Iya, jadi kita mesti bawa dirinya pelan-pelan juga ini. Kalau goyang dikit, goyang kanan, nanti melambai, nanti apa ini, stolah atau apa istilahnya sial ini. Jadi mesti agak jaim. Baik, Bapak Ibu terkasih, kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 11. Saya membacakan ayat suci ini. Kiranya saudara-saudara semua boleh menerimanya dengan damai sejahtera, dengan haus dan lapar. Ayo Bapak Ibu yang di TikTok silakan dibantu tap-tap layar, juga silakan disemarakan dengan diposting ulang, di-share, Facebook, YouTube juga. Wah, penontonnya banyak sekali, tapi jangan berpuas diri, terus gaspol, sharing, like, subscribe, biar channel ini, live ini semakin ramai dikunjungi orang-orang yang mereka akhirnya bisa kenal Tuhan Yesus. Lewat kita bantu share ya. Makasih buat komentarnya. Emang pastor kok. Iya loh, saya pakai baju pastor ini kayak pastor ya. Iya, terima kasih semuanya. Ayo, silakan di tap-tap layar di TikTok ya, dibantu posting ulang, di-share, di-subscribe, di-like ya. Dan juga kalau terberkati yang di Facebook, di TikTok, tolong dibantu subscribe channel YouTube-nya Pastor Misimun TV ya. Terima kasih. Baik, saya firman Tuhan hari ini kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 11 dengan sebuah harapan, kerinduan supaya Bapak Ibu dapat berkat ketika engkau naikkan doa-doamu itu bukan doa yang tidak diindahkan ya, tapi doa yang dijamah, doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip ini hidupilah nama Tuhan Yesus. Yesaya 58 ayat 3 sampai 11 ada tertulis firman Tuhan Yesus.
Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ini kan yang menjadi seorang sorotan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bahas di awal. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mengindahkan itu seperti Tuhan tidak perhatikan gitu. Merendahkan diri itu juga termasuk berdoa, berpuasa, merendahkan diri, ya, berdoa. Kenapa seperti Tuhan itu tidak mengindahkan gitu? Ada yang komen langsung, emang pester kan? Karena selama ini kan lebih baik pakai kaos, banyak pakai baju-baju umum gitu ya. Jadi hari ini pakai baju seperti ini, dress code seperti ini, kostum seperti ini, kok kayak pester gitu, kayak pendeta. Emang pendeta katanya. Ya terserahlah Bapak Ibu yang nilai sendiri. Kita tidak terlalu tonjolkan hal-hal itu. Yang penting saya ini melayani Tuhan Yesus. Mau dibilang pendeta, mau dibilang pastor, ya, mau dibilang hamba Tuhan, ya silakan aja, ya. Nah, tadi kita udah buka ayat 3, dikatakan berpuasa kok Tuhan tidak perhatikan. Merendahkan diri Tuhan kok tidak indahkan. Berdoa kok belum dijawab gitu ya. Nah, bagian B. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Kita dapat satu pelajaran kebenaran ya. Ternyata mereka sekalipun dikatakan merendahkan diri, berpuasa, tapi belum bisa melepaskan diri dari urusan duniawi. Padahal Tuhan minta sebetulnya berikan waktu yang terbaik kalau memang lagi doa-doa gitu. Tidak sanggupkah engkau berdoa berjaga 1 jam saja kata Tuhan? Kalau berpuasa benar-benar berpuasa gitu. Jangan lagi puasa tapi kau masih urus urusan duniawi, masih urus urusan kedagingan gitu dan sebagainya ya. Dan juga bukan cuma kamu tetap urus urusanmu, kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Nah loh, ya. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Jadi ini satu pelajaran-pelajaran kita perlu ingat ketika engkau merendahkan diri, engkau berdoa, jaga hidupmu. Seperti perempuan yang sedang mengandung, sedang hamil, itu nggak bisa jalan sembarangan gitu. Karena dia membawa di perutnya janin untuk lahir anaknya. Ya, habis sembarangan. Demikian pun kalau saudara sedang berdoa, sedang berpuasa, tidak bisa sembarangan gitu. Pukul-pukul orang, tinju. Negara kita negara hukum, bukan cuma sekedar secara rohani, nggak boleh sembarangan. Secara hukum pidana, peraturan, itu nggak boleh kita bentak orang, ya jangan. Ada undang-undang sekarang ini nggak menyenangkan. Fitnah orang nggak boleh, ada undang-undang ITE, pencemaran nama baik.
ya. Tinju pukul orang itu ada pasalnya 351 Undang-Undang KUHP, ya. Nggak boleh mengambil hak-haknya orang itu, nggak boleh, itu nanti ada pasalnya 378 penipuan, ya, atau penggelapan dan lain sebagainya. Jadi apa yang firman larang itu hukum juga tidak membolehkan, ya. Tapi apa yang firman bolehkan, tidak ada hukum yang bisa melarangnya. Saya beri contoh, mengampuni, itu kan luar biasa. Hidup dalam kasih, itu luar biasa, tidak ada hukum yang menentangnya. Berbuat baik, wah itu luar biasa. Ya, tapi kalau saudara misalnya hukum Taurat, Tuhan bilang jangan mencuri. Kau mencuri, itu ada pasalnya 363 pencurian. Kalau pencurian ringan, kalau pencurian berat 365, ya. Kalau 351 itu jateng keras. Jadi semuanya Tuhan bilang jangan mencuri. Kalau kau mencuri, Tuhan sudah berkata engkau melawan firman-Ku dan hukum pidana menantimu, begitu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita berdoa, berpuasa tapi kita tidak menjaga hidup kita. Ayat 4 saya ulangi ya. Sungguh kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya, jelas ya, dengan caramu seperti ini, Tuhan sudah bilang, suara doamu, puasamu tidak akan naik di tempat tinggi. Jadi kalau bisa kita dapat satu rema di sini, ini adalah doa yang diindahkan atau puasa yang benar, yang berkenan di depan Tuhan, yang membuka pintu sorga. Jadi selama ini kalau saudara berdoa, Tuhan tidak indahkan, berpuasa, kok Tuhan tidak perhatikan. Nah, ini koreksinya kita. Ini rema dan inilah kebenaran yang kita mau hidupin setelah ini. Ya, karena dengan cara-cara seperti itu, cara-cara doa seperti itu, cara-cara berpuasa seperti itu, suaramu, kata Tuhan, tidak akan didengar tempat tinggi. Maksudnya, surga tidak merespon. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagar dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, kata Tuhan di sini. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puasa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, ayat 7. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, tuh berbagi. Saya kembali ingatkan, banyak orang sekolah tinggi tahu bagaimana berhitung
kali-kali jago, kurang-kurang jago, tambah-tambah apalagi jago. Hitung cuan, wah tambah jago lagi. Tapi saya melihat banyak orang yang sudah sekolah tinggi, tapi dalam prakteknya dia tidak tahu ilmu berbagi. Tambah-tambah jago, kurang-kurang jago, kali-kali jago, cuan jago, cari untung hebat. Tapi dia tidak tahu cara praktek berbagi. Nah, Tuhan bilang, puasa yang aku suka yaitu hidupmu sendiri ketika engkau mau pecahkan rotimu bagi orang lapar, engkau mau tolong orang miskin. Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau mau kasih dia baju. Ya, saya punya baju banyak layak pakai. Kalau saudara butuh baju, saya kasih. Saya tidak emang-emang. Karena nanti kalau saya nanti tinggalkan dunia ini, masuk peti, tidak bisa bawa baju banyak-banyak. Bahkan mungkin di badang saja. Karena tubuh ini tidak perlu berganti lagi, tubuh akan rusak. Kembali menjadi debu dan tanah. Masih bingung nih, nanti mau pakai pilih. Dalam bentuk jenazah nanti mau pakai dress code-nya gini atau pakai baju kaos aja. Ya. Itu juga dalam pemikiran saya gitu. Entah saudara, ya. Jadi jangan sampai engkau berpuasa, engkau doa, engkau lihat saudaramu sendiri susah, kau tidak peduli. Itu ayat 7 bagian C, ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Amin. Nah, waktu kita mulai perhatikan orang-orang susah di sekitar kita, ya, engkau mau jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, hidup yang berbagi. Waktu itulah waktu engkau sudah hidupin puasa atau doamu dengan seperti itu. Tuhan bilang apa? Surga terbuka dan waktu engkau memanggil dan berdoa, Tuhan akan menjawab. Ayat 9 bilang begitu. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Puji Tuhan banget. Artinya sama Tuhan dekat banget. Ya, Tuhan setuju dengan perbuatanmu yang memuliakan Dia. Tapi Tuhan gak setuju waktu engkau berdoa tapi perbuatanmu tidak memuliakan Tuhan. Caranya gimana? Perhatikan orang-orang susah di sekitarmu. Ya, Pastor, ada yang tanya, kalau kembali menjadi tanah, kenapa memakai peti? Iya, di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 di situ juga ada ya ayat-ayat di mana Yusuf mati dan masuk dalam peti, gitu ya. Tapi dalam kekristenan sendiri sebetulnya tidak terlalu mentonjolkan mau masuk dalam peti, mau dikremasi, ya, mau dibakar, gitu. Itu bukan lagi yang utama jadi perdebatan, tetapi yang penting roh ini yang kekal diselamatkan, gitu. Ya, kayak mengenai masuk peti itu saya pernah membaca ayatnya di dalam kitab Kejadian, ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kitab Kejadian. Iya. Lalu juga kalau mengenai debu kembali menjadi debu tanah, itu ada di dalam kitab Pengkhotbah.
Kitab Kejadian pasal 50 ayat 26 ya. Jadi tadi saya secara spontan membaca ada pertanyaan yang saya rasa saya bisa jawab gitu ya. Kenapa masuk peti, Pastor? Ya, Alkitab pernah mencatat di dalam kitab Kejadian, Yusuf mati umur 10 tahun, mayat dirempah-rempahi, ditaruh dalam peti, masuk peti ya. Jadi ini satu referensi kenapa orang Kristen meninggal kalau kembali kepada tanah harus masuk peti ya. Yang berikutnya juga kita lihat contoh misalnya di dalam kitab Pengkhotbah ya. Kitab Pengkhotbah kita melihat pasal yang ke-12 ayat 7 ya. Di sini katakan Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah ya. Jadi terjadi pembusukan seperti semula, dan roh ini loh kembali kepada Bapa yang mengaruniakan ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi kembali jadi debu. Jadi kalau misalnya ada yang kremasi itu jadi abu, sama. Yang penting adalah roh ini kemana. Nah, janji Yesus hidup kekal itu bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini, saudara, sekalipun manusia rohani, tetap tidak luput dari namanya bisa capek, penuaan, dan sebagainya. Yesus selamatkan kita roh yang kekal, dan manusia yang bernilai kekal itu adalah rohnya ya. Rohlah yang kekal, daging tidak kekal. Rohlah yang hidup selama-lamanya ya. Rohlah yang memberi kehidupan kekal. Daging ini mau saudara kasih minum ginseng, minum jamu, mau saudara di muka tiap hari pakai skincare, apakah obat-obat apa itu stem cell, suntik-suntik apa itu, nggak bisa. Tua is tua, itu sudah terkurung oleh waktu. Tapi roh ini kekal. Roh ini nggak ada muda, nggak ada tua. Roh ini kekal. Nah, kalau kita nanti mati, roh ini akan terkonek kepada dua. Upah dosa adalah maut dan kebinasaan, masuk neraka. Tapi karunia hidup kekal diberikan Yesus cuma-cuma, masuk surga. Maka saudaraku, pelayanan ini dengan berbagai macam warna, intinya yang satu, bagaimana roh manusia percaya Yesus supaya mereka terima anugerah pulang ke surga. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu terkasih ya. Kitab Yesaya saya lanjutkan sekarang, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Ada janji kesembuhan dari Tuhan Yesus. Waktu engkau berdoa, engkau berpuasa, dan engkau bisa melakukan ini, apa yang Tuhan ajarkan, puasa yang benar, doa-doa yang diindahkan oleh Tuhan Yesus ya. Maka ada kesembuhan, lukamu akan pulih segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan ke belakangmu. Tuhan menyinari langkahmu dengan kemuliaannya. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau memanggil dan
Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku anakku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, hati-hati tunjuk-tunjuk orang. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air, tidak kering lagi, melimpah sukacita, ada damai, dan kau bisa bagikan kehidupan kepada orang lain. Seperti taman diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji syukur, kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai yang ke-11. Kita sudah bicara banyak tentang doa yang diindahkan dan puasa yang baik, puasa yang benar yang Tuhan mau. Dan saya mau saudara lihat satu bagian di dalam kitab suci yang terambil dari Perjanjian Baru, ya. Kalau kita berpuasa sebetulnya seperti apa? Bagaimana kita hari-hari, ya? Apakah seperti orang munafik yang pamer-pamer atau cari-cari masalah dengan orang yang tidak berpuasa? Apakah itu ajaran Alkitab? Mari kita bersama-sama lihat. Kalau kita berpuasa, bagaimana sikap-sikap kita yang Tuhan mau? Ya, itu tercatat di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius. Ya, sikap-sikap kalau saudara hari-hari ini mau ambil puasa, ya. Injil Matius pasal 6 ayat 16 ya sampai 18. Puji syukur, silakan diketik ayatnya biar bisa dibagikan ya. Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kalau kita berpuasa, ini perhatikan. Saya bacakannya, ada tertulis. Ini perihal tentang puasa dan sikap-sikap kita saat berpuasa supaya nggak lebay, ya. Apabila kamu berpuasa, yang mau puasa ini, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Nggak usah lebay. Aduh, gue lagi puasa nih, jangan ganggu nih. Gue nggak bisa kena air nih, dingin nih, belum makan nih. Nggak usah lebay, ya. Janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya melas, lemas, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jangan. Bukan itu puasa yang Tuhan mau. Kalau kau berpuasa, ya, nanti kita baca berikutnya. Tuhan bilang orang munafik itu seperti itu. Mereka puasa mau dilihat orang, ya, air mukanya dibikin-bikin loyo-loyo, ya, supaya orang tahu dan dia puasa nih, hebat nih puasa. Kalau mereka dapat upah pujian itu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu kata Alkitab Matius 6 ayat 16. Ya, ayat 17. Kalau kita puasa yang Tuhan mau seperti ini. Apabila engkau berpuasa, wahai Bapak Ibu sekalian, orang percaya,
Ini, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Maksudnya tetaplah aktivitas, tetaplah tampak ceria. Nggak usah kita bikin-bikin tidur terus gitu ya. Pas jam buka baru bangun makan. Itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kalau kau berpuasa tetap minyak kepalamu, cucilah mukamu. Maksudnya seperti orang biasa gitu. Ya, yang kita lakukan itu adalah dagingnya, hasratnya, kehendak kita, pikiran kita, itu yang kita mau kendalikan. Ya. Ayat 18. Supaya kenapa? Kalau kau berpuasa Tuhan mau kita tetap minyak kepala, maksudnya kalau pakai minyak rambut ya pakai minyak rambut. Saya pakai minyak rambut. Kalau saya nggak pakai minyak rambut, rambutku itu berdiri kayak orang bangun tidur. Jadi dengan saya pakai minyak rambut tuh pertanda saya sudah mandi, sudah siap, sudah rapi. Kalau saya pakai baju pelayanan lalu nggak pakai minyak rambut, sepertinya saya kayak baru bangun tidur karena rambutnya berdiri begitu. Nah, kira-kira ini gambarannya seperti itu. Kalau kau berpuasa, minyak kepalamu, jangan kayak orang bangun tidur, kayak orang sakit, jangan. Cucilah mukamu supaya jangan ngantuk. Ya. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu, Bapa kita di sorga, yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan bilang apa? Akan dibalas kepadamu. Jadi tidak mungkinlah doamu nggak diindahkan, puasamu nggak diperhatikan. Nggak mungkin kalau prinsip-prinsip Alkitab, ajaran Tuhan kita lakukan. Kiranya jadi berkat bagi saudara sekalian. Apa yang disampaikan ini membuat saudara lebih lagi mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Dan kalau engkau berdoa dan berpuasa, kiranya kita menjalankan apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini mengajar kami untuk berdoa dan berpuasa dengan cara yang berkenan sehingga bisa membuka pintu surga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini mampukan kami untuk hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Diberkatilah Bapak Ibu yang sedang sakit dengan kesembuhan. Kata firman Tuhan tadi, luka-luka pada batinmu, tubuhmu mengalir kesembuhan. Saat engkau dengar firman, engkau taat firman, engkau percaya firman, Yesus tidak dusta. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada doa-doa yang engkau naikkan. Tuhan jawab, ini aku, dan Tuhan mendengarnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai Tuhan Yesus jemput kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami merasa disegarkan, kami merasa disembuhkan, kami merasa dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ada penguatan. Haleluya. Dalam nama Yesus, aliran kasih Tuhan Yesus mengalir menjamah setiap tubuh Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada yang sedang sakit-sakit. Saya berdoa Tuhan memberikan engkau kesehatan dan kesembuhan. Kalau engkau tergerak setelah ini untuk berdoa lebih secara pribadi atau komunitas jamu atau ambil puasa, biarlah kita lakukan puasa seperti apa yang kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 11 beritahu kepada setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ketika firman diberitakan,
ada kesembuhan mengalir di tubuh kami. Darah kami kudus, suci, darah Yesus mengalir, radang infeksi, bakteri kuman tidak berkuasa di tubuh kami, penyempitan, penyumbatan paru kami semuanya, urat syaraf semua normal dalam nama Tuhan Yesus. Jantung, paru-paru, lever, prostat, ginjal pulih normal, mata, syaraf, tulang, urat, kaki, badan, telinga, penciuman, otak, memori, pulih, be clear, normal, in Jesus' name. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rasakan saat ini mengalir kesembuhan di tubuh kami. Ada kesegaran, ada urapan Roh Kudus yang menjamah kami. Puji syukur, puji Tuhan, kami terima, kami syukuri, kami rasakan, kami hidupin. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow, inilah saya tidak hanya berkata-kata, tidak hanya membaca firman, tapi saya mendoakan saudara. Dan saya merasakan doa-doa yang disampaikan ini, doa-doa yang Tuhan berkati. Saudara mesti juga kalau tadi kusuk ikut doa, pasti merasakan juga. Saat saya berdoa, urapan mengalir, Roh Kudus jamah, kita benar-benar merasakan. Puji Tuhan, tetaplah jadi anak Tuhan Yesus yang doanya dijamah, dijawab Tuhan. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang mengamalkan firman Tuhan Yesus. Sehingga pelayanan Bapak Ibu sekalian hamba Tuhan, diberkati Tuhan, menangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus, kosongkan neraka, penuhi surga. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin buat sharing firman Tuhan dan doa-doa. Sekarang pastor akan mendoakan air minum. Puji syukur. Saya angkat hari ini botol yang besar. Kalau engkau mau didoakan air minum, mau diberkati, silahkan saudara bisa angkat air minumnya kalau kuat. Kalau misalnya tidak kuat, tenagamu mungkin pemulihan, tumpangkan tangan. Pastor minyak juga, baiklah. Minyak juga Bapak Ibu silakan angkat ya. Puji syukur di tangan kita ada air minum dan minyak oles. Angkat tinggi-tinggi atau tumpangkan tangan kalau engkau tidak punya kekuatan mengangkatnya saat ini. Marilah kita mohonkan berkat. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum dan minyak ini diberkati, diberkati, diberkati. Jadi berkat buat kesehatan, kesehatanmu kalau engkau sakit ada kesembuhan, kesehatan anakmu, orang tuamu, kerabatmu yang kasih. Mereka minum minyak ini, mereka oleskan, terjadi kesembuhan. Kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur. Selamat minum dan rasakan berkat Tuhan lewat healing ini.
Untungnya, kelebihannya kalau kita angkat botol besar 1 liter ini, masih ada lebihnya, bisa diminum di hari-hari berikutnya. Kalau belum habis, tapi kayak 1 hari habis deh. Bisa diminum jam-jam berikutnya lebih tepat. Puji syukur. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita untuk angkat tangan dan kita mohonkan berkat lewat doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang live streaming ini. Hingga tiba saatnya kami angkat tangan dan mohonkan berkat daripada-Mu. Firman-Mu ajaib, manifestasi kuasa-Mu lewat air doa dan minyak sangat memberkati. Dan sekarang kami akan masuk di hari yang baru. Kami mohonkan berkat daripada-Mu, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tangan terangkat, masuklah engkau sekalian di hari yang baru ini, hari yang diberkati, hari yang penuh rahmat Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia, kebaikan, perlindungannya menyertai kita, tubuh, jiwa, roh kita semuanya aman, teduh, tenang dalam anugerah perlindungannya. Darah Yesus proteksi, materai Roh Kudus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Keluar masukmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, studi-studi anak-anakmu diberkati, pekerjaan pelayananmu diberkati. Setiap kita diberkati Tuhan, jadi saksi dan diberkati Tuhan, ya Tuhan panjang umur untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Sebelum pesta akan selesai, saya rindu bawakan pujian Surya Pasti Bersinar. Yang tahu pujian ini ikut memuji Tuhan. Yang merasa terberkati, silakan sebelum pesta selesai, silakan di-share, di-posting ulang. Di TikTok masih bisa engkau tap-tap layar untuk memeriahkan live ini. Puji syukur, terima kasih memberi semangat kepada hamba Tuhan di dalam melayani. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah ibadah, tetaplah berdoa. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah glory. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Thank you Winda, kalau nggak salah namanya ya, karena terpotong tadi.
Makasih, bless you. Pastor dapat berkat dari Tuhan lewat saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih ya orang-orang baik. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat ini ya, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Yes, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami bersyukur padamu Tuhan, benarlah janjimu ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau ada bersama kami, setia dan tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun juga. Tuhan selalu Immanuel, Tuhan kita yang percaya. Angkat dan berkata bersama-sama, surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yeay. Puji Tuhan, Tuhan Yesus setia dan menemani kita sampai selama-lamanya. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu dihidupin, dipraktekkan setiap hari ya. Selama kita masih di bumi ini, hiduplah sebagai orang yang beriman, yang melakukan iman dan mengamalkannya. Tuhan Yesus Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita, mengasihi engkau selama-lamanya dan tinggal bersamamu, menuntun engkau setiap hari sampai Maranatha. Puji Tuhan, terberkati. Silakan di-share. Mau lagi, besok lagi. Kami hadir setiap pagi jam 6.05 WITA, berarti 5.05 WIB, untuk mendoakan, mengajak saudara memuji Tuhan Yesus, membagikan seri firman Tuhan, sehingga setiap hari kita boleh mengalami kebaikan Tuhan sebelum masuk di hari yang baru kita sudah incas. Oke semuanya, dadah. Makasih yang sudah join, makasih yang sudah komen, makasih udah kasih kesaksian, makasih udah setia, dan makasih yang baru pertama kali gabung. Kiranya terberkati. Kiss bye. Dor. Dadah.
rasakan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku,
kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.